Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Renokasina dari PGMIA akan menjelaskan tentang populasi sampel dan sampling. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicara, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinan, dan lain-lain. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden A, maka kepemimpinan itu merupakan salah satu sampel dari semua karakteristik yang dimiliki oleh Presiden A. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Selanjutnya adalah probability sampling, teknik pengambilan sampel yang menggunakan teori probabilitas dalam pengambilan sampelnya. Probabilitas sampling meliputi simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya adalah proportional stratified random sampling, yaitu teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Selanjutnya adalah disproportional stratified random sampling, adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Selanjutnya global sampling, area sampling, digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah non-probability sampling, atau teknik pengambilan sampel yang tidak menggunakan teori probabilitas. Meliputi sampling sistematis, adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan sistematis dari populasi anggota yang telah diberi nomor urut. Selanjutnya, sampling quota, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Selanjutnya, sampling incidental, adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang digunakan sebagai sampel. Selanjutnya adalah sampling purposive, adalah teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan tertentu seperti keahliannya dan lain-lain. Selanjutnya sampling genom, adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang terakhir adalah snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian memperbesar, seperti bola salju yang menggelinding yang lama-lama akan menjadi besar. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.